Tato maca pada poleki kita kampung ta mesengara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa setia channel YouTube Hikmah Sikarebe. Oke, di Buntu Tabang. Oke, pagi ini kami dari Buntu Tabang, Desa Pepandungan, tempat Kecamatan Baraka ya. Ya, Kecamatan Baraka, tempat camping untuk memeriahkan hari ulang tahun Hikmah yang ke-88 dengan tajuk Pole Kita Kampung Tak. Dan pagi ini kita akan sikareba tentang potensi wisata yang ada di 4 desa yang merupakan kawasan wisata Mandoti. Dan Sang Lombok. Dan pagi ini kami bersama-sama di sini bersama dengan tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, dan tentunya akan mengulik secara santai dan mendalam tentang prospek wisata yang ada di tempat ini. Nah, untuk kali pertama kita dengarkan dulu sepintas tentang desa ini yang bisa digambarkan oleh Kepala Desa Pepandungan ya, pada zamannya. Oke, tak saat ini Karebana. Jadi beliau ini merupakan kepala desa yang inovatif, yang bisa menghadirkan sebuah kawasan wisata yang hari ini kita nikmati. Untuk itu diberi kesempatan. Abe. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurlah wala quwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita sehingga pada akhir acara ini kita masih sehat semua. Tadi malam sama-sama menikmati hawanya Desa Pepandungan. Ya, kedinginan, tapi karena begitu semangatnya tidak merasakan dingin. Nah, sehingga kita sekarang masih sangat semangat semua. Yang sangat sejuk Ya. aja boleh. Ya, sejuk. Sejuk. Ya, Dan kedinginan. ya. Jadi pesan Nyaman. ya. Jadi pesan pertama nakua Pak Jamal, mulai pertama minta masal kanan olongi ite kampota manyaman di kita na dia di tiro na diolongi. Jadi tu 5 reso kin nolongi. Ya. Ini. Ulangin aja loh Pak, Mandoti. Manyaman diolongi na ditiro. Manyaman diolongi na ditiro. Ya. Jadi sebenarnya ya Pepandungan ya mo jo kukua matiran kukuas pubo itu nang ku sambutan untuk itu menjadi visi misi saya. Tidak mungkin hadir ini Hikmah ki dan menjadi visi misi saya. Iya, waktu mencalonkan kepala desa. Ya. Tapi mudah-mudahan ke depan atas bantuan Hikmah semakin sadar ini masyarakat, khususnya di Sangalombok sama itu. Tahun berapa itu Pak Nen Ajoano? Pasangan visi misi. 2011. Oh, 2011. 2011. Iya. Ya. Ya, 12 tahun yang lalu. 14 tahun. Iya, ya 14 tahun yang lalu. Ya. Dan mungkin mudah-mudahan titipan doa laku kita sangakan, karena kami ini mantan Desa Pepandungan.
Masih ada di YouTube sekarang itu masih diperbolehkan menyambung 2 tahun lagi. Ya, ini alhamdulillah mudah-mudahan 2 tahun ini namun saya sering-sering lintas antar provinsi, saya akan tetap bina di sini. Dan mohon bantuan laku kita Solangasan, ya tentunya kami harap untuk bantu Kaninde karena jori kita atau pengetahuan, jori kita atau segala sesuatunya yang sangat berpengalaman soal pada di kaki kami inde sampai Pandungan, ya hanya kesiapan ki susitomi itu tak rasakan selama talungan lo kinde, ya selama talungan lo kinde susi itu tak rasakan. Dapat karena mengerti te masyarakat aki soalnya. Tapi mesak pesanku yang taratu tapalua lalu itu masyarakat na polo minta itu piamuan pubong ina kuah. Dia bilang itimi yang belum mengerti masyarakat itu masalah wisata karena bilang datangi nanti itu yang merusak citra agama. Ini perlu kita bina ini masyarakat di sini, Pak. Ya. Karena begitulah orang kalau picit pengetahuannya dia selalu tanggapi negatifnya. Ratu mang baju tanggana. Jadi ini tolong diingatkan nanti setelah karena yakin de una pak anak kan sama-sama bikin beni edukasi. Iya, edukasi seperti ini. Ya. Dan ada batas-batas anunya nanti untuk mengatur itu. Jadi iya tuh sehingga cuma misi pengaruhan te susi te. Nah ini juga lupa disampaikan tadi malam karena ya te budak-budak unitku kita te toko-toko ratu pubongi. Iya. Tapi setelah narasa kami karena kita mikir maju ke bale sabona tentu naku sabab budak mau tindak to mengerti mo sudah banyak yang mengerti bahwa nah jadi jadi uang aku coba leku mungkin ke ku kandai te ada nilainya tapi ya te na pakai mi anakku memang sekolah napa aku pakai mi kewalian baju apa makasele sudah mulai ini dan itu sudah jadi amal jariah sama Mario iya mana sih iya sabab ya tuh kita jadi sehat iya tapi modelnya tuh masyarakat inde pak pomami ki nanti setelah animati nak susi kapalejo. Contoh saja, dan to basaran te, ya to naya te tower ku perjuangkan ku agama, bukan main de jaja te tower de jajaliu. Akhir masa jabatan, di teroruna pak ku masyarakat, dan mau adingin tutu tower, sangat naganggu ki ade to susi tu, begitu, icitnya planunya masyarakat apa, sekali na jadi te tower. Mario apa tahu? Jangan tuh signal, nakasih nyaman nih, sehingga ya apa desa na pagara panasan anak, seandainya Pandungan sama saya mina bangun tujuh nakasih nyaman nih pak. Biasa memang kak kita pernah rasakan yang jadi seperti itulah masyarakat, seperti itulah gambarannya masyarakat ini pak. Yang narasakan ini, ya kalian namanya tuh nangkai. Tapi itulah memang masyarakat kita dengan bawaan yang seperti itu tetap juga harus dipertahankan. Itu bagian dari kearifan lokal. Bagian dari untuk menjaga juga stabilitas, menjaga. Oke, saya kira itu peluang dan tantangan dan apa yang dilakukan oleh Bapak mantan kepala desa Pak Tamrin. Pak Tahir. Oke, Pak Tahir. Oke. Iya. Tentang turis yang baju tanggana. Iya. Tidak bisa kita pungkir itu. Yang perlu dijaga itu bagaimana supaya peraturan itu bisa melekat kepada mereka ketika mereka datang. Iya. Jadi kan den aja. Jadi di situ
Di anu memang difilter. Bahwa tabe ada peraturannya di sini. Ya. Bahwa kita harus ikuti karena kami punya desa. Iya. Ya. Kalau perlu. Karena sulai rite junta indah tapake jol kita ada membawa baju. Oke. Begitu. Oke. Buru-buru apa sandal atas sandal awalon apa sedangkan sandalan apa ala itu sandal amin ini pakai. Iya. Anu malomor dia toro kayak aja pakaian ya ke jo pantai nah begitu modelnya kok di gunung pakai jaket semua orang. Iya. Oke. Kesempatan berikutnya kepada tokoh pemuda kira-kira menurut saudara Nardi ini tentang potensi wisata, tantangannya ke depan dan apa yang perlu dibenahi. Tabe. Silakan. Oke, Bang Ami. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi saya pribadi tidak ada kata tantangan. Iya. Kita kerja dan kolaborasi. Daerah kita ini yang kita tempati saat ini sangat potensi. Begitu potensi untuk kita kembangkan. Seperti yang sering saya bilang kepada teman-teman semua bahwa apakah selamanya kita harus jadi penonton atau jadi buruh di negeri kita sendiri. Kita ini berada di kaki Gunung Latimojong, seperti yang saya bilang tadi malam bahwa salah satu Seven Summit of Indonesia masuk dalam urutan kelima gunung tertinggi di Indonesia dan menempati gunung tertinggi di Pulau Sulawesi. Berapa ketinggian? 3.478 mdpl. Nah itu bagaimana kita ke depan bisa bekerja sama untuk membuka kembali jalur menuju Gunung Latimojong. Nah ini bisa semua kita paketkan nanti. Nah bagaimana ke depan kita jual secara paket. Kita jual mulai dari kuliner, mulai dari view-nya, mulai dari Pulau Mandoti. Tamu masuk itu tinggal saya satu orang saya bayar sekian. Kita semua yang akan siapkan kebutuhan seluruh kebutuhannya mereka. Ada semua paket yang sudah kita siapkan dan itu kembali lagi bahwa sesuatu itu bisa terlaksana jika kita mau bergerak. Dan insya Allah ke depan kita akan bergerak bersama. Dan saya pribadi selaku penggiat wisata yang ada di Kabupaten Nrekang mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, atas kunjungan dari Hikmah DPW Sulawesi Selatan. Bagi saya, apa yang saya dapatkan selama kita berada di sini, banyak sekali pelajaran, banyak sekali motivasi yang saya dapat. Dan terakhir saya ucapkan, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kita berkunjung ke sini. Iya. Dan ada satu kata yang mengatakan bahwa datang dengan cinta, pulang dengan cinta. Mantap. Oke, terima kasih. Oke, jadi terima kasih banyak atas Saya mau sambung sedikit atensinya. tadi, Apa mau? Pandungan tidak ada kata tantangan. Iya. Saya ingin mengatakan Pandungan penuh tantangan, tapi tak kurang kenangannya. Mantap. Oke. Itu panangan agak nyaman nih. Oke. Berikutnya pemirsa sekalian, pemirsa setia channel YouTube Hikmah Sikareba. Kita akan mendengarkan versi wisatawan. Jadi kira-kira sebagai wisatawan apa yang kita rasakan, kira-kira apa yang masih perlu dibenahi dan apa yang perlu diperbaiki sebagai wisatawan supaya kita terpanggil untuk datang lagi ke sini dan bukan terakhir kali kita ke sini. Saya persilakan kepada salah seorang wisatawan kita hari ini. Wisatawati. Ya. Ya. Kira-kira apa tadi? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kata Pepandungan adalah kata yang sudah terindah di hati kami yang ada berpariwisata di sini. Tidak ada duanya Pepandungan. Kemudian selama kita di sini berwisata, alhamdulillah pelayanan kita, warga kita sangat kita berikan jempol. Karena kenapa? Hanya salah satu yang saya sarankan kepada kita semua yang
tokoh-tokoh masyarakat di sini bahwa walaupun kami orang Ngenrekang, kami orang Hikmah, kalau kami naik kendaraan ke sana tetap harus bayar. Tidak boleh lagi bilang gratis. Masih promosi juga. Oh, mau promosi le. Tapi kan supaya membiasakan ini. Saya tadi malam berbincang dengan salah satu yang bonceng saya pulang. Adek tolong registrasi kendaraan, kemudian didata betul siapa yang berhak untuk masuk ke sini untuk mengantar. Jadi tidak sembarang orang mengantar. Supaya kalau ada yang bertanya, dia bisa menjawab bahwa ini benar budak mau tahu meratun teh. Budak mau tahu yang teh salah satu na. Kukan to na nakutan itu ada nakuna na kamu ki pale bu kukan aja na jupan na kamu ki mangjama ko pangsiunan polisi narika. Na na polisi ki pena. Malah aja ijok. Beda sinna. Kukamu apa? Ya mo jo jadi kukua batu pirara ku polisi era hati-hati pensiun mau jadi memang aku berwisata susite masa me bangke wisata lah Rinjani nah dan demela korante terpanggil kak saya karena saya Rinjani sudah sering ke sana kebetulan kan pasanganku orang Rinjani salah ya Masanya Rinjani. Masanya aku pakai mikir dodona Rinjani yang punya Lombok. Masa? Ini nama pasti kan si Tamil Lombok dan Duri. Betul Siapa? Jadi ya tidak menutup kemungkinan mungkin kita ini kalau sumpah lagi di Makassar atau bikin teh kira tuh kita romi kami Panardi solapa Pare Burca. Anggemi tangan ke telepon kile, sang kami teh orang wisatawan kemana-mana pergi, apalagi teh orang berkemah kita terus kemana-mana kita berkemah. Masa miki di Bilsoro berkemah nah tidak pergi sini berkemah. Hampir tiap bulan. Tiap bulan. Ente miki mengkema, ente itu miki mangkema. Ya, ya mojo. Mangkema nah dia mengkema. Apa tidak? Ya. Mengkema. Ya. Bongi mengkemang mentega mataru. Kemudian hawanya di sini, hawanya di sini sangat sejuk. Airnya dia bilang orang jernih betul. Kemudian luar biasa. Ini air kopi panasnya minta ampun, tapi 2 detik 2 menit di dalam gelas ini, langsung bisa minum. Berarti kita tentukan bagaimana itu dinginnya di tempat ini, sejuknya ini wilayah ini di sini. Jadi saya hanya mengimbau kepada kita semua, ratu miki jolong kita kampung tak, nah demane bisa mangcurita bangkila kuntun, edana susi jo kampung tak ratu miki, kuimbau ki, ena dempene anunta halang-halangan tak cide, telpon mi Pak Nardi. Telepon Panardi lamena mati tapi ada kusintolalan ku jempuki bu jangan rekang jangan rekang lalu na jempuki langsung di rumah ya rajo ku pau ke kita solangasan ku main dara pale petonggo te kampung tak ketangnya kita para kita kemudian kalau bukan sekarang kapan lagi mulai mikite semangat miki pada desa. Kita ratu ada di situ salah satu visi misi kita dulu pada saat kita mau menjabat sebagai kepala desa. Ya oke, saya kira itu dulu penjelasan, bukan juga penjelasan tapi kita sengaja mite. Insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Mangka Polisi. Mangka polisi. Apa minum kelongan aneh aja, pajas. Tapada poleki, makin ke jolo. Kelongan aja. Ya. Kita Thomas pun pada poleki, kita kampung mesengaran para iya dari kampung Siomi kampung ta
Buddha Bulawan. Oke. Ya mojo. Lanjut. Oke. Ada. Kita udah terana. Apa tuh kira-kira kesan ate timba ate emang bongi-bongi? Jagela menitung kanan. Iya. Aku tuh curio kaki Gunung Latimojong Toda. Tapi manangga kulese te kampung. Usading bari pe Pandungan, Gandeng, pokoknya kawasan Salukanan sebagai kawasan Mandoti. Manangga kuratun te. Apalagi tuh te edamen yang kita buntu. Karena masa bawa bang kita terus. Yang mandai jauh bentuk bawa mulai. Lain nomi kayak kau ngomong. Nah jadi ini Gunung Latimojong di atas dan kawasan kita ini adalah bagian dari paru-paru dunia. Karenanya kelestariannya harus dijaga. Jadi walaupun kita tetap berwisata di sini, jangan kita lupa bahwa cengkeh atau tatanan, Kopi, Sibalarang, kaju, tapi kopi itu tatanan, polo atau tatanan dan sebagainya itu semua akan menghasilkan oksigen dan bukan hanya kita yang menikmati. Makanya pada saat kita menanam sebiji apapun, niatkan untuk bersedekah dengan minimal dengan oksigen. Dan oksigen ini bukan hanya kita menikmati, tapi itu akan secara global dinikmati seluruh dunia. Makanya Indonesia itu salah satu paru-paru dunia. Ya. Go green. Iya. Kan ada 3P, triple P. di Pandungan. Tanya P Pandungan. People, tahu, people, profit, and planet. Jadi 3P. People, kita minta penduduk, termasuk wisatawan yang datang. Planet, bumi ini itu yang harus dijaga kelestariannya. Karena kalau kita jaga kelestariannya, alam juga akan sayang kita. Insyaallah. People, profit, pengusaha biasanya hanya berpikir keuntungan, hanya profitnya. Nah, kalau mereka misalnya dengan tambang, dengan apa merusak alamnya, nah itu namanya mereka hanya peduli pada profit, pada keuntungan, tapi tidak peduli terhadap planet, terhadap alam, kelestarian alam. Dan akibatnya, people yang akan merasakan akibatnya, ya terjadilah longsor, terjadilah pemanasan global. Ya ternyata kan tate sang pulau teh sarap kita menjio inde kampung. Iya. Nah ya to na menjo suwe ibu. Oh, menjo suwe kakamina. Biasa memang mau ya. Ya. Artinya ada pergeseran suhu. Nah, karenanya jangan lupa, ya ini yang saya maksud kita edukasi ke masyarakat. Kadang kita merasa kok ladang mandar kitanan, bunga mandar kitanan untuk kami menikmati. Semua orang akan menikmati itu. Akan menikmati dan selalu niatkan sebagai sedekah. Kita siram tanaman kita semua niatkan selalu menjadi sedekah dan itu akan dicatat. Oke. Insyaallah sekecil apapun. Oke. Saya kira itu Pak. Iya. Terima kasih. Baik, itu salah satu pendapat dari wisatawan yang telah menginjakkan kakinya di Buntu Tabang. Mana pisen. Oke, jadi selanjutnya mungkin ada penguatan dari pakar wisata kita tentang kenapa bisa Buntu Tabang ini dianggap indah dan menjadi tempat kita untuk berkemping. Apa yang istimewa di tempat ini, dan kalau memang itu istimewa, bagaimana cara mensiarkan keindahan ini supaya bukan cuma kita yang menikmati kecantikannya ini tempat. Biarkan orang juga menikmati dan biarkan dunia melihat bahwa Enrekang itu indah dan mereka bisa menikmati. Untuk itu kepada Kakanda Dr. Jamaluddin Jahid untuk bisa memberikan penguatan. Tabe. Itu yang menjadi menarik. Dan kita bicara pariwisata di tempat wisata dan di kampung sendiri. Selama ini kita bicara pariwisata itu di tempat-tempat camping kita, di kampungnya orang lain. Menghayal kita ini. Itulah mengapa
tema HUT Hikmah kali ini karena ada di bait lagu Mas Rempulu memang Kita kampung tak. kampung tak. Artinya mari kita pulang di kampung untuk peduli kepada kampung halaman kita. Intinya ada kepedulian terhadap kampung halaman. Nah, hikmah hadir kali ini kita di kampung tak karena tidak mungkin jika kami hikmah doang ngalo indek lagi kita ngasan. Tidak mungkin. Sehingga kita hari ini memulai di Desa Pepandungan. Artinya masing-masing bisa pulang kita kampung tak dengan kapasitasnya masing-masing, Le. Nah. Oleh karena itu ini hanya sebagai pemicu, Ya. pemantik saja bahwa ayo pada boleh kita di kampung Pada tak boleh kita sesuai kampung dengan tak. kemampuan kita, kapasitas kita untuk membangun kampung halaman kita. Termasuk isi tas. Ya. Kapasitas, bicara pariwisata, kapasitas. saya kira kita sudah tadi sama-sama memahami bahwa pariwisata itu menjadi salah satu industri yang cepat sekali menghasilkan. Hampir semua negara, hampir semua provinsi, kabupaten, atau destinasi wisata yang dikelola secara profesional itu akan cepat sekali pertumbuhan ekonominya. Ya kalau dikelola secara profesional, semua jurnal, semua buku menunjukkan semua destinasi wisata yang dikelola secara profesional itu akan cepat sekali menghasilkan perkembangan ekonomi bagi masyarakatnya. Termasuk mengangkat budayanya. Tidak ada pariwisata yang tidak mengangkat budaya karena budaya itu salah satu atraksi wisata. Jadi kalau kita bunuh itu budaya, berarti kita sama halnya menghilangkan salah satu atraksi wisata. Disitulah nilai beda ya. Iya, di situ. Lalu kemudian pariwisata itu pasti menjaga alam. Kenapa? Kalau kita rusak alam, maka keindahannya akan terganggu. Kita merusak alam, maka dia akan menunjukkan bahwa destinasi itu tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan. Jadi semua poin-poin penting dalam sebuah teori-teori tentang pembangunan itu sangat didukung oleh pariwisata. Ya, kadang kan kita mau menggunakan hutan lindung membangun perumahan kan dilarang, kan ada aturan. Tapi kalau pariwisata masuk itu tidak ada masalah karena pariwisata justru mengelola hutan-hutan lindung tersebut. Ya. Kan begitu. Biar bangun ke hotel pasti dikabiri. Tapi kalau pariwisata itu sangat didukung. Tapi bagaimana kalau pariwisata kan harus didukung juga sarana prasarana, Ya. salah satu hotel misalnya. Jadi kalau kita di desa seperti ini tidak cocok untuk hotel. Yang benar itu adalah harus membangun homestay. Ya. Homestay itu adalah rumah-rumah penduduk yang di dalam rumah penduduk itu disiapkan kamar yang kasurnya standar, toiletnya standar, sudah selesai, sudah cukup itu. Ya, itulah sebabnya kalau kita membangun desa wisata yang harus kuat itu adalah masyarakatnya. Yang paling pertama dipikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Nah, pertanyaannya, matumbai mejo homestay na tidak semua rumah, bagaimana pembagian kesejahteraannya? Saya menyampaikan secara teknis ya, ketika rumahnya si A, saya tidak sebut nama, si A yang jadi tempat tinggal, maka rumah si B ini menyiapkan bahan makanan yang diserahkan ke si A. Jadi dia siapkan berasnya. Jadi yang si rumah si C bagaimana? Rumah si C menyiapkan ikannya, sayurnya, dikumpul lagi rumah si A. Balai Capi, Ya, Lendong. balai lendong. Balai Bulawan, Lalu kemudian Pertama tuh dari Pulau bagaimana yang Mandoti. Bulu Mandoti, bagaimana yang- Mandoti. yang rumah si C, Oh. yang rumah si C itu kan kita ini butuh guide. Jawab terus. Jadi anak si C itu yang jadi guide. Yang Ya. rumah si E itu apa tugasnya lagi? Kan perlu ke kendaraannya jo bola. Jadi pariwisata ini adalah kolaborasi. Tidak bisa jalan tunggal. berarti perlu dilakukan pendataan siapa punya kemampuan apa, siapa punya apa Ya, yang bisa dikolaborasikan. ya, Ya. jadi saya sarankan kepada Pak Desa kumpul catat yang mau dilakukan. Sekali lagi, Pak Desa catat yang mau dilakukan, lakukan yang telah dicatat. Itu teorinya. Jangan sampai sudah dicatat
tapi tidak dilakukan. Kan begitu. Jadi catat yang mau dilakukan, lakukan yang sudah dicatat. Itu kan manajemen itu. Manajemen dan itu standar ISO itu Pak. Itu standar ISO. Standar ISO itu Pak. Sekum. Ya. Jadi saya tidak berteori ini, tapi Ya. secara real langsung saya bilang, langsung lakukan itu sehingga tidak nakota Pak Desa Manda atau rumah tertentu saja mendapatkan manfaat. Itu terbagi manfaatnya begitu ya. Nah, Dana ratu pato tahu na di mana ka kusu-kusu menangale. tidak. Makanya perlu itu pendataan. Nah, saya sarankan begini, kampung kita tadi ini kan kampung yang sangat religi. Tolong kehadiran pariwisata ini justru memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita. Jangan pariwisata ini menghancurkan keimanan dan ketakwaan kita. Oleh karena itu, saya kira dengan adanya kelembagaan nanti, inilah yang akan membuat regulasi. Tabe, melo di kapang ke baju-baju begini yang kita pakai, kayak dingin-dingin itu di Pepandungan. Ya dingin, pakai pakaian-pakaian yang tebal sedikit, sampai di mata kaki, pakaian tak. Buka bude todo, aku kayak mancalana bondi, tapi kan tidak sejalan dengan ajaran. Oh Ibu Ketua, ya jo mancalana bondi kemale ki bebale. Oh, kemale. Mancalana bondi ki jo. Nah, baik saya tahu lah ya. Merasa Oke, saya lanjut lagi secara teknis. Lebih teknis lagi. Pepandungan ini sudah punya potensi luar biasa. Secara akademik sudah dikaji, ya, ada di disertasi saya, menjadi kawasan destinasi wisata mandoti. Man itu manyaman diolongi nadi tiro, nyaman dikunjungi dan dipandang. Itu pariwisata banget. Inilah yang mengukuhkan kemarin. Apa mit yang nyaman dipandang di sini Kak? Wah, Kita lihat jadi 380 derajat di sini adalah keindahan semua. Kelihatan mi salongge Iya. au penghasil mandoti le sampai teh salu kanan. Di sini saya ingin sampaikan Ki ya, tapi pariwisata itu tidak mesti kita yang miliki itu lahan. Contohnya, kita tidak memiliki sawah terasering di sebelah. Ya. Desa apa sebelah ini punya? Desa Kendenan. Desa Kendenan. Tapi kita yang bisa meraih manfaatnya. Ya. Itulah pariwisata. Asetnya ada sama orang, tetapi kita yang bisa manfaatkan. Butuh kecerdasan di sana. Sama Buntu Kabobong. Itu bukan miliknya Kecamatan Anggiraja, tapi semua orang mengatakan Anggiraja yang punya. Padahal itu adalah miliknya orang Kecamatan Ngenrekang, tapi orang Anggiraja yang mendapatkan manfaatnya. Karena dilihat dari Anggiraja di Villa Bambapuang, baru keindahannya itu Kabobongnya sangat jelas. Tapi kalau kita pas Jolona jauh Buntu Kabobong, apa lagi kita? Itulah sebabnya pariwisata itu sangat membutuhkan inovasi, sangat membutuhkan kecerdasan. Itu Pak Desa. Nah, secara sederhana yang di tempat ini 380 derajat di bilang Pak Ketua, kita sudah bangun pos 1 dulu di atas. Di sebelah timur Gunung Latimojong. Gunung Latimojong. Di sebelah Apa namanya? Apa lagi namanya? timur Lalono. Lalono itu pusat kerajaan Duri yang pertama. Nah, ini pakai Pirempat tuh Lambe. ngaran. Apa Jo? Bunte jauh buntu Apa Jo? Ya mau jo di sanga buntu si Balaran. Ya. Ah, penghasil si Balaran, penghasil kopi. kopi Arabica. Kopi Arabica. Saya ingat sekali itu Ya, waktu betul. saya bertemu bicara tentang Jauh tuh, kan pariwisata kami di tujuh. sini. Saya Bentar, ketemu Pak, Pak dapat ketemu, Almarhum jauh. Ridwan Abdullah. Buntu si Beliau Balaran. sampaikan, "Benar jo muni penelitian mana jamat tangyar ketojo buntu si Balaran kini mengungsi Batu Piran. Ya. Di sana itu penghasil kopi. Ya. Buntu si Saya belum tahu di mana itu si Batu. Nah, saya kira kalau kita betul maksimalkan ini Pepandungan, karena Pepandungan kemarin kita tetapkan sebagai kepala kan? Filosofinya kepala. Kenapa kepala? Coba Mi, di kita ngasar. Kita di sini melihat bone-bone, melihat Kendenan, melihat Salukanan. Itu
kepala. Apa menjadi kepala di sana? Ya kan kepala ini apa namanya? Ulunna, Ulunna. Ulunna. berarti yang tertinggi. Tertinggi. Oh, Itulah iya, sebabnya iya. kenapa dia tertinggi, karena dia harus menjaga hutan lindung yang ada di atas ini sebagai puncak tertinggi di Pulau Sulawesi. Kan begitu, dia kepala. Maka jangan dirusak, tapi manfaatkanlah itu sebaik-baiknya. Dengan Rawat ketinggian sebaik-baiknya. 478 Dengan ketinggian mdpl. 3.478 mdpl. Dia banyak bilang pulau gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, tidak, tetapi gunung tertinggi di Sulawesi. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita pikirkan ini. Karena ini aset yang Tuhan berikan kepada kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, diberikan gunung yang tertinggi ada di Pulau Sulawesi. Kenapa tidak dipikirkan untuk dimanfaatkan sebagai pariwisata? Cuman harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai religi, nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu saya minta kepada pengelola Anurampa Kidau, bikin segera struktur kelembagaannya, bantu segera pengelolanya, sehingga mari kita jaga ini kampung, perbaiki ini kampung, lestarikan ini kampung dengan nilai-nilai religi. Jadikan itu kasidah Pak Desa nanti menjadi daya tarik. Jadi sawah-sawah kita itu kita harus tetap jangan dirusak, dijaga. Nah, cuman kita ada rampai Pak Desa. Ini kawasan tadi di sini betul-betul kita karagan aturan. Iya. Tetapkan nih berapa luasannya nih kawasan destinasi wisata Mandoti. Tetapkan berapa luasannya, baru bangun pintu gerbangnya. Karena harus ditahu itu siapa yang masuk. Bedakan orang wisatawan dengan petani. Kenapa tidak maju itu Gunung Kabobong? Ya saya kasih tahu. Kenapa tidak maju itu Gunung Kabobong? Susah dibedakan mana wisatawan, mana pedagang. Wisatawan itu kan harus menemukan satu tempat wisata, tempatnya dia nyaman di situ. Jadi aksesnya itu harus jelas. Mana akses yang harus dilalui. Nah, seperti ini destinasi wisata di sini harus jelas berapa sebenarnya wisatawan, berapa sebenarnya petani. Yang kita butuhkan adalah wisatawan. Wisatawan itu ya tercatat, terdata. Jadi harus nanti ya ke depan harus ada karcisnya. Sehingga bisa dipastikan bahwa dia butuh fasilitas seperti ini. Jumlahnya sekarang sudah demikian, harus ditambah fasilitasnya. Bukan just by feeling, trial and error, coba-coba, tidak. Harus diukur. Parkirannya berapa kira-kira, mobilnya di mana, motornya di mana toilet. Ya mungkin garagai ke toilet 5, nah 500 timba, si mesana dia toilet. Apa boro-boro. Bangun ke villa landak tadi itu saya sarankan ke malam 7, tapi jumlah wisatawan sekali sebulan mesa operasionalnya villa itu. Jadi harus memang diukur, dihitung kemungkinan proyeksi jumlah wisatawan yang kita butuhkan. Saran saya, jangan terlalu banyak jumlah wisatawan yang kita kejar, tapi yang kita harapkan adalah lama tinggalnya yang kita kejar. Biar 5 wisatawan tapi 2 minggu ini jauh lebih berarti, karena lama tinggal yang dihitung. Banyak duit yang keluar, sangat aluratu tapi sangat luri. Jadi saya kira ke depan kita membangun wisata di Bandungan ini dengan tetap menjaga lingkungan. Oleh karena itu saya sarankan jangan wisata massal, tapi wisata yang berkualitas. Wisata yang berkualitas ada 2 ukurannya. Pertama adalah lama tinggal di tempat wisata itu. Wisatawan yang berkualitas itu mempunyai keinginan untuk kembali lagi mengunjungi tempat ini. Gagal kita membangun pariwisata, kepisari timbana boleh Anda mau mengulang lagi perjalanannya. 2 ukurannya itu wisata yang berkualitas, lama tinggal dan ingin mengulangi perjalanannya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Saya dianggap pakar tadi Pak Ketua, padahal saya ini pakar ranu-ranu. Pakar rumbang. Asal jangan pakar rasu-rasu. Jangan. Saya bukan pakar, saya hanya belajar sama kita semua sehingga saya bisa menangkap pikiran-pikiran, tak kusimpulkan dari pikiran tak kita maca. Tengah aku maca kita maca.
Saya kira demikian saya bisa sampaikan. Yang pasti bahwa wahai para cendekiawan, para wartawan, para pengusaha, para akademisi, masyarakat yang disebut dengan pentahelix, itu konsep pentahelix, timbang asang kita kampung tak, sebagaimana tema kita, kitai kampung tak, dan kita bangi kampung tak. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, itu penjelasan yang sangat singkat dari penggiat wisata yang merupakan inisiator lahirnya kawasan wisata di sini dan sudah dibuktikan dalam bentuk kegiatan ilmiah. Ya, mungkin terakhir sebagai wisatawan, sebagai kita sebagai tokoh hikmah, tentu kita perlu mendengarkan kesan dan pesan ya dari wisatawan ya, yang kebetulan juga memang ketua DPW Hikmah. Jadi kita fokusnya ke wisatawannya ini. Iya, memang benar-benar ya, memang benar-benar. Oke. Ya, tidak ada yang kebetulan ya. Betul. Oke. Semua baik. Betul. Oke. Harus merubah kalimat kebetulan itu ya. Oke. Bisa dipakai itu kebetulan. Jangan. Oke, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Antusias. Madong gajah. Ada warga yang mendengar. Kita lihat warga itu begini. Dia paham. Berapa tahun kita jalan? 14 tahun, Pak. Gagasan. Sejauh tahu Pak Desa? Ini hanya sudah unsur-unsur manajemen. Perencanaan. Ada berapa tahun? Itu perlu dicatat. Saya yakin kita tahu semua itu. Matching secara keseluruhan. Warga saya bisa Ande. Yang itu. ada berpendapat marah. Ya, bagaimana ini kesinambungan hidup kita ini kesian. Oh, bagus sekali dia paham itu. Wah, bagus sekali. Memang ada lagi teori. Ada contoh, harus ada dilihat, beri pembuktian. Itu ada dorong yang memperlihatkan warga yakin. Oh, rupanya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik, karena mereka ini kan rata-rata panik kan, dia takut tiba-tiba meninggalkan sebenarnya. Betul yang dibilang tadi Ekum atau pakar misalnya pakar rate, Bakar wisata. Bakar rawa. Pakar rawomi kejo. bisa dari Pasirawa boleh. Nanti bisa ona. Iya. Saya kira itu tadi malam saya lihat warung, dia sangat mau sekali ikut itu. Ini mau sekali juga jadi kelihatan. Tadi saya jalan dari sana. Ya, karena kalau pariwisata betul-betul nanti ini maju, jangan lupa tadi malam Pak jadi setiap tempat wisata itu Pendokesan. harus ada bahasa wisata itu kalau dalam papan informasi
Atak jauh. Kampung kita. Misalnya itu Loko Malilin, Iya. apa kelebihannya itu? Ada di situ orang bisa baca. Ya situsnya ada di situ informasi. Ya. Kalau perlu ada bahasa Perancis, bahasa Inggris. Siap. Tidak lagi kebetulan pada tidak kebetulan ini. Iya. Itu ada apa bahasanya itu? Ada informasi di situ. Ya. Semua yang datang bisa melihat. Oh sejarahnya nih Loko Malilin ini apa di sini? Profilnya. Iya, ada profilnya di situ. Air terjun. Berapa tingginya nih air, bagaimana tuh? Semua harus ada. Termasuk ini. Jadi kita semua sebenarnya sudah tahu. Iya. Sudah tahu semua. Sudah tahu, tinggal memang harus ada pemimpin. Jadi keteladanan yang orang lihat. Ini memang tidak bisa seketika warga itu ikut langsung karena memang karena dia mau setiap hari mau makan. Nah, pakar juga sudah bilang tadi, pariwisata ini tidak akan merubah. Jangan sampai warga bilang, dirubah ini kita punya pekerjaan. Itu yang mau ditumbuh kembangkan supaya lebih bagus lagi. Misalnya apa kemarin kita ikut potong padi. Ya. Itu mengarang kapan? Mebale. Mebale. Beda bibaja sa boleh. Ada kibaja ya. Tidak ada Mereka mengereng sabo. Mereka mengereng sabo. Iya cuma maring. Kali kamu bakar. Mengarang kapan? Saya bilang kenapa tidak pakai sabit? Ya kan? Saya tanya kenapa tidak pakai sabit? Lebih cepat lagi. Ini kan satu-satu batang. Kalau itu satu rumpun langsung. Karena mau diikat. Mungkin dia pertahankan Otentisitas. Itu yang paling menarik. itu. Kalau pakai sabit di mana-mana ada itu. Ya? Kira itu. Jadi perlu memang ada yang tegakkan ini barang ini. Hikmah kan sudah ikut membantu. Lalu sekarang kita ikut mendorong dengan datang. Nah, mudah-mudahan berikutnya bisa. Datang lagi. Yang lain. Yang lain bisa. Macam ini kita sudah datang 2 hari ya. Ya. Ini kan kita bisa evaluasi. Ya. Oh, lain kali kalau kita datang ceritanya melo. Supaya lebih membuahkan hasil yang bukan hasil untuk kita. Kalau kita kan kita berpariwisata, kita jadi happy. Tapi bagaimana warga yang ada di sini? Oke. Melite ingin dangki nama Pak Adi kita pokok mama. Goyang sedikit. Pak Adi rekan pena. Pak Adi kan. Ya. Ada ya. Ada pada mana kamu Pak Adi. Termasuk fasilitas MCK-nya. Itulah bagian utamanya. dari evaluasi. Ya. Saya sejarah cukup pintar. Oke. Saya kira Pada saat cukup kita datang Pak nanti Ketua? insya Allah sudah. cukup. Oke. Jadi pemirsa, masih ada? Ya. Bakar sana ya. Ya. Kita cerita na wisata. Kadang. Ya to luar negeri. Ini waktu kita Indonesia mudah-mudahan bisa. Ya mana diluangkan waktu di hari Sabtu. Ya masa AKP bikin lakukan dong pikiran. Hari Sabtu itu hari Minggu berwisata. Ya mau coba. Nah, jadikan sebagai kebutuhan. Indonesia belum masih jarang orang seperti ini menjadikan sebagai berwisata. Ya, mudah-mudahan dengan adanya hikmah yang datang, merubah pola pikir kita bersama semua orang hikmah, kiri kampung tak. Tolong tak kita kampung tak. Ya konsep. Kemudian ke INDP Pandungan saya sebagai kemarin maka saya bilang Nardi kemarin saya tolong lihat, jangan dilihat saja, bantu dan terjun langsung ke dalam karena adik-adik saya di sini boleh kaku terhadap ini. Nardi sudah boleh kata sudah di atas untuk pengalaman sudah di atas, jam terbangnya sudah oke.
Kemudian ini kalau di Panduan ini saya sudah memiliki strategi. Belum keluar nanti bisa kemarin hanya strategi yang saya kaji karena saya takutnya nanti tersentuh dengan konsepnya Kak Jamal. Saya berseberangan. Saya munculkan juga di salah satu PKM, insya Allah nanti dengan kerjasama karena kebetulan so saya di mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Parepare nanti karena kebetulan Parepare dan sekarang dia sudah di camp di Makassar, sudah di Pusri wisata Sulawesi. Selatan. Ya, jadi itu sudah ada kader 1, 2, tapi mau selesai 1, tapi saya bilang lanjutkan 1. Ini memang sudah ada kader di bawah seperti wisata mudah-mudahan. Namanya, ya itu nanti kita berbareng dia menggunakan pakaian adat dan sebagainya untuk promosi ke depannya. Saya kira itu yang saya ingin informasikan. Nah, itu semua kakak-kakak semua, anggap semua. Nah, ini 2 kakak saya. Ini waktu saya pertama di Makassar ini kasih liling saya di Makassar. Putih dulu itu. Keliling. Ya, keliling di Makassar. Waktu saya pertama datang ke Makassar dia yang kasih semangat saya. Saya selesai di SMA belajar dulu ada keluarga. Apa saya dikasih begini? Kayak dia kasih semangat. Ya, ini yang bawa saya keliling di Makassar. Iya. Tertarik untuk kuliah. Sebenarnya itu tidak ada niat untuk kuliah, tapi ini kakak dorongan ini harus kuliah, tidak boleh tidak. Kau tinggalkan kampungmu untuk bagaimana kau kembali. Akhirnya ya sudah. Jadi kuharap bila kau kita atau pemerintah untuk hikmah, untuk maju hikmah, cocok mite judul tak, tapi kita kampung tak. Tidak ada pembangun kampung tak jadi anak kita. Yang kita salah kampung tak kamali te kampung tak. Usaha kita kamali, tak bangun nih, tapi ini pemberdayaan untuk masyarakat, terutama terjauh perguruan tinggi. Ya. Siap, insya Allah. Ya, Kak Jasri, ya. Siap. Usahakan PKM-nya dialihkan ke sini. Iya. Oke. Iya. Waalaikumsalam. Oke sih. Baik, pemirsa Hikmah Sikareba, saya kira dari semua yang kami bincangkan tentu satu kuncinya bahwa ingin menarik Anda untuk datang menikmati tempat ini. Jangan biarkan cuma kami yang menikmati tempat ini. Silakan ke sini untuk ikut menikmati keindahan di tempat ini dan ya. Sekali lagi temanya Poleki kita kampung tak. Saya kira ajakan di lagu yang kami nyanyikan tadi itu menjadi penyemangat kita untuk datang menikmati tempat ini. Jangan biarkan tempat ini cuma kami yang nikmati. Saya kira ini bagian akhir dari Hikmah Sikareba. Ayo, kasih kebetulan ada tamu Pak Karumbang ini. Pak Karumbang. Iya, hilang. Tema wisata. Ya. Hilang, coba baca jauh kina Jos. Baliho, hilang. Kasih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses himpunan keluarga Mesendren Pulu. Tema wisata Hikmah ke-88 tahun 2025 dalam rangka hari ulang tahun desa Hikmah, ulang tahun Hikmah. dalam rangka hari ulang tahun Hikmah yang ke-88 di desa Pepandungan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endekang. Mantap. 1 sampai tanggal 3 Oke sih. 2020. Baca jauh. Kita kampung tak. Tema wisata Kita kampung tak. ada mate. Allahu Akbar. Ada kah? Oke sih. Kalau kita menyanyi. Oke. Den kelong tak atau
Kita kampung dulu. Ya maju. Ya kita kampung tak. Apa mejo? Maka di konsepnya nak, maka diciptakannya nak. Kita to maca pada poleki kita i kampung ta mesengarang kami doduri kami to endeka kami to marwangi dari puncak Gunung Tabang, inilah akhir dari kegiatan kemah wisata dalam rangka Hari Ulang Tahun Hikmah ke-88 dengan tajuk Kita i Kampung Ta. Salam hormat dan salam